Nah pemirsa, kalau kita lihat kemarin sebagian besar pengemudi ojek online itu melakukan aksinya, aksi unjuk rasa. Apakah semua asosiasi maupun komunitas dari ojek online ini melakukan? Kita akan coba tanyakan ke Kajol, ada Pak Risnandar. Pak Risnandar, selamat malam. Selamat malam, terima Terima kasih. kasih sudah hadir Pak. Pak Risnandar kemarin apakah ikut unjuk rasa juga bersama dengan kawan-kawan lain atau seperti apa? Kami dari Kajol Indonesia itu memilih untuk tidak ikut aksi 205. Oke, tapi sebelumnya kalau di Kajol sendiri ada berapa anggota Pak? Kami punya anggota lebih dari 6.000 sekian anggota yang tersebar memang di 8 provinsi. 8 provinsi? 8 provinsi. Semua aplikasi ada? Aplikasi ada. Oke. Maxim, Gojek, dan Grab rata-rata itu. Oke, tapi apa yang menjadi alasan Kajol sehingga tidak ikut unjuk rasa bersama dengan kawan-kawan lain? Jadi sesungguhnya pertama-tama kami sangat mengapresiasi teman-teman yang melakukan aksi di 205 kemarin. Kami menilai isu yang teman-teman bawa kemarin sesungguhnya itu sudah berlangsung lama. Dan kami termasuk di salah satu bagian dari teman-teman yang melakukan aksi itu di beberapa tahun lalu. Oleh karena itu kami menilai cara aksi teman-teman itu sesungguhnya di situasi ekonomi saat ini kami menilai kenapa tidak dilakukan dengan cara yang lebih soft. Seperti apa itu? Dialog, diskusi, dan audiensi. Karena kami menilai pemerintahan yang sekarang ini lebih terbuka, lebih transparan. Nah, apalagi apa yang kami cita-citakan itu, apa yang kami harapkan sesungguhnya sama. Tuntutan teman-teman dan aspirasi kami sesungguhnya sama. Berarti demi kesejahteraan teman-teman driver ojol. Baik, artinya juga sama-sama menuntut agar turun dari 20% menjadi 10% itu sama? Sesungguhnya pada dasarnya sama. Oke. Pada dasarnya sama. Hanya saja cara yang teman-teman lakukan menurut kami menilai cara-cara diplomasi itu lebih baik. Cara-cara diskusi itu lebih baik. Oke, tapi dari Kajol sendiri apakah ada upaya? Tadi Anda sempat sampaikan untuk yang lebih soft begitu, dialog dan sebagainya. Apakah sudah sempat mendorong dialog bersama dengan pemerintah terkait dengan permasalahan ini dengan aplikator juga? Kami mungkin bersama teman-teman belum pernah ada yang mengajak kami berdiskusi. Makanya kami lebih menilai itu cara yang lebih baik karena ya kami sendiri belum pernah diundang untuk berdiskusi baik dengan pemerintah maupun dengan teman-teman sendiri di aliansi driver ojol yang melakukan aksi kemarin. Makanya dengan hasil tadi rapat RDP ya, itu kan menurut kami ya tujuan kami memang seperti itu. Kenapa tidak kepanjangan tangan pemerintah lah yang nanti membuat kebijakan regulasi karena ya seperti kita ketahui aplikator kan berpaku sama peraturan pemerintah. Jadi kami menilai ya pemerintah lah yang harusnya hadir di sini dan kami menilai aspirasi kami itu sewajarnya dan seharusnya memang dilakukan dengan cara ya kita duduk dengan pemerintah supaya hasilnya itu memang sesuai harapan pemerintah dan keputusan pemerintah kan seharusnya memang dilakukan sama aplikator dan itulah yang kami dorong. Jadi secara garis besar sesungguhnya kami mendukung aspirasi, teman caranya kami berbeda, begitu. Mempunyai pandangan ataupun cara yang berbeda. Betul. Saya ke Bu Lili mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami, kemarin kan melakukan unjuk rasa, apakah juga sama dengan Garda tuntutannya, apakah ada tuntutan yang berbeda Bu? Terima kasih, yang pasti tuntutannya ya ada sedikit perbedaan ya. Yang pasti kalau untuk 10% ya kami satu suara. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kami dorong ya dari serikat, karena kami serikat, jadi kami mendorong kawan-kawan driver ini untuk menjadi pekerja, bukan lagi mitra. Mitra yang bagaimana aplikator ini menghindari hak-hak kami sebagai driver, makanya kami disebut sebagai mitra. Selain itu juga ada segera disahkannya payung hukum untuk kawan-kawan ini, pelindungan pengemudi ojol, taksol, dan kurir dalam rencana undang-undang untuk ketenaga kerjaan. Selain itu juga kami ada kekosongan ya, selama 10 tahun ini kan negara tidak berani menegakkan atau tidak berani tegakkan hukum ketenaga kerjaan. Karena selama ini kan mereka lebih ke arah kemitraan. Nah seandainya itu memang tegas, pemerintah tegas dan
mau mendorong kebijakan ini untuk ke arah undang-undang, saya pikir semuanya nggak bakal ada turun jalan lagi dan turun jalan lagi. Karena semuanya pasti akan, contohnya kalau kami ini teman-teman driver sebagai pekerja, secara otomatis hak yang melekat pada pekerja itu akan ada. Jaminan sosial, didapati, BPJS gitu ya? dan lain sebagainya kan melekat pada diri kawan-kawan driver itu. Oke. Tapi yang menarik dari Bu Lili adalah kalau saya lihat dari pernyataannya, mungkin dari Garda dan sebagainya itu mengacu kepada Kemenhub ya. Tapi kalau Bu Lili ini unik, dia mengacunya kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu alasannya apa, Bu? Ya, karena kami sudah memenuhi persyaratan sebagai pekerja. Oke. Ada 3 unsur yang melekat dalam diri driver ini. Ada unsur perintah, upah dan pekerjaan. Siapa yang memberikan perintah? Aplikator. Oke. Siapa yang mengupah kami? Aplikator. Yang memberikan pekerjaan kami siapa? Aplikator. Oke. Jadi menurut kami sudah lengkap dan bisa diakui sebagai pekerja seperti itu. Pak Wamen silakan menanggapi dari Bu Lili dan juga yang lainnya. Terima kasih Bu Lili. Ini kan kekosongan hukum ini kan terjadi sudah sekian lama ya, udah 10 tahun lebih lah. Dan ini menurut kita hal yang meresahkan warga negara yang bekerja di republiknya, lantas mereka tidak punya payung hukum. Dan ini ya akhirnya dijadikan momentum atau dimanfaatkan oleh para aplikator. Karena kita lemah soal itu. Di sisi lain ada beberapa negara Eropa, Singapura dan sebagainya sudah memposisikan aplikator itu driver ini sudah menjadi sebagai pekerja. Itu. Dan ini yang semoga nanti perjuangan kawan-kawan driver ini bisa terwujud di Kementerian Tenaga Kerja. Kami punya komitmen mendefinisikan definisi yang sekian lama dari Republik ini merdeka sampai akhir ini ada yang namanya kemitraan itu saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Nah, kenapa kawan-kawan demonstrasi kemarin berarti ada yang dirugikan oleh aplikator. Nah, jangan sampai bias atau penyimpangan definisi. Nah, kita mau kembali lagi definisi negara ya seperti ini, bukan negara pada umumnya Republik ini yang namanya mitra itu saling menguntungkan. Tapi sulit tidak untuk membuat mitra kemudian berubah menjadi pegawai tetap mungkin ke tenaga kerja? Nah itulah kita coba rumuskan karena ini kan tenaga kerja yang berbasis digital ya, platform digital. Beda dengan pekerja-pekerja lain atau kawan-kawan buruh yang lain. Memang tadi definisi atau unsur dari pekerja itu sudah ada tiga tadi yang disampaikan Bu Lili ya. Soal upah, pekerja diperintah dan sebagainya. Itu betul, itu definisi sebagai buruh. Nah itu, tapi kan ini di platform digital ini kita coba cari rumusan yang tepat lah. Jangan sampai nanti kita kan berharap industri digital ini tetap berjalan. Tapi dengan satu syarat, sejahterakan kawan-kawan drivernya. Karena negara hari ini hanya meminta itu. Selain bayar pajak, sejahterakan kawan-kawan driver. Gitu. Karena kita tidak punya kepentingan, jangan sampai kita sebagai negara, sebagai regulate, lantas kemudian malah kita tidak mampu menjembatani persoalan ini. Nah tugas kita lah negara harus hadir terhadap problem-problem seperti ini. Contoh sederhana kemarin puluhan tahun mereka tidak pernah mendapatkan namanya THR. Dengan kita cuma berapa bulan itu bisa kita wujudkan. Karena gini, negara sifatnya memaksa. Dengan apa? Dengan namanya regulasi. Gitu. Itu namanya negara. Jadi sekali lagi saya Kementerian Tenaga Kerja sangat mendukung apa yang dilakukan oleh kawan-kawan driver ojek online yang kemarin melakukan demonstrasi dengan tuntutannya, dan alhamdulillah mereka berserikat berkomunitas. Artinya kesadaran berorganisasi sudah ada, tidak ada kerusuhan, gitu. Kan luar biasa. Kita patut apresiasi ribuan orang ya. Di jalanan dengan teriak-teriak, dengan semangat yang luar biasa yang dituntutkan, tidak ada satupun kegaduhan. Tapi termasuk dengan pemotongan beda dengan kemarin yang hanya puluhan dan ratusan di Kementerian Tenaga Kerja bakar-bakaran. Aneh kan? Berarti ini siapa nih yang bakar-bakaran ini? Siapa yang nyuruh nih? Kalau seandainya aplikator yang nyuruh, saya katakan mereka layak keluar dari Republik ini. Baik. Kalau tadi kita sudah saya dengar dari DPR bahwa akan memanggil aplikator pekan depan. Kalau dari
Kementerian Anda apakah juga akan memanggil aplikator terkait dengan permasalahan ini? Kita udah pernah panggil gara-gara BHR. Oke. Mayoritas nipu. Nipu seperti apa? Bohongin kita. Presiden dibohongin, kita dibohongin, rakyat dibohongin, driver online juga dibohongin. Itu konteksnya yang soal BHR? Soal BHR. Oke. Mereka sepakat mau ngasih. Mereka bilang sekian, ternyata ada yang cuma 50.000, ada yang benar-benar nggak dikasih. Oke. Udah rakus, nipu lagi. Tapi ini kan kelanjutannya terkait dengan setelah BHR ada lagi para ojek online ini menuntut agar turun dari 20% menjadi 10% nih Pak Wamen. Apakah ini juga akan dibantu oleh Pak Wamen sendiri untuk itu kan domainnya gitu? ada di Kementerian Perhubungan. Kami nggak mungkin lah menyentuh wilayah yang bukan wilayah kami. Oke. Itu lantas kan ada juga nanti ada Komisi 5, mereka juga berjuang nggak tutup mata persoalan driver ojek online. Semuanya harus punya komitmen sama menjaga anak bangsa ini supaya soal kesejahteraan, narasi Indonesia ke depan lebih baik. Udah semua bekerja kok. DPR RI semangatnya luar biasa. Saya di eksekutif semangatnya luar biasa. Kawan-kawan driver ojek online juga berjuangnya luar biasa. Kemudian kita biarkan. Hebatnya apa? Tanggal 20 semua yang berjuang. Di momen hari Kebangkitan Nasional. Oke Pak Wamen, nanti kita juga akan dengar lagi pemirsa bagaimana kemudian cerita dari pengemudi ojek online yang informasinya ada potongan hampir 70%. Ini seperti apa sebenarnya ceritanya, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.